ada selebetan masuk putih itu ke rumah tersebut, Masih korban. masih korban. Di situ juga bukan cuman gua, tim gua, orang tuanya, tapi ada juga temen-temennya. Temennya tuh ada laki 2 sama cewek 1. Selamat malam, balik lagi di channel Balai Production bareng gue Rustam Gabir. Nah di sini gue mau nanya-nanya nih sama host kita nih, Bang Ari, tentang pengalaman pribadi dia, pengalaman di kehidupan dia pribadi yang katanya agak mistis. Nah langsung aja kita langsung tanya ke Bang Arinya. Selamat malam Bang Ari. Malam, Pak Bang Rustam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat malam ini. Di malam ini apa nih Bang Ari yang mau diceritain nih? Ya kan dengar-dengar katanya ada cerita mistis Nah, iya. yang lumayan bikin merinding, Bulu Roma apa bulu hidung? bulu kaki pada naik, ya kan pada berdiri. Mungkin bisa diceritain ke Teman-teman. warga-warga channel Balai Production Siap. yang seneng sama kisah-kisah misteri. Pantengin terus cerita dari Bang Ari. Yuk langsung aja. Gimana Bang Ari? Oke. Ini kejadian di tahun 2014 awal. Oh lama ya? Lumayan. Lumayan lama tuh. Jadi gue punya temen itu namanya Empin. Nah, si Empin ini punya saudara. Dia saudaranya Empin ini itu aslinya anak trek balap liar. Oh anak motor. Iya, anak motor balap liar. Anak-anak somotif lah ya. Yoi, Somotif. itu. Terus dia juga pecandu narkoba. Nah, waktu itu Empin tuh baru laporan ke guru ngaji, gua nih. Itu 3 bulan setelah kejadian. Tapi itu anak masih hidup. Kejadian apa tuh kalau boleh tahu Bang Ari? Kejadian dia disantet sama pacarnya. Nah, jadi kisahnya kayak gini nih. Si cewek ini aslinya ini cewek apa ya namanya? Taruhan. Cewek taruhan maksudnya? Jadi cewek taruhan ini kalau balap motor itu yang menang lawan dia, ini cewek digilir jadi selama seminggu tuh sama dia, sama yang menang. Digilirnya maksudnya pacaran? Iya, ya pacaran anak muda lah gitu kan. Enggak, Pacaran takutnya anak. kan pikiran gue kemana-mana nih. Iya. Ya itu juga. Sampai begitu juga. Oh oke. Iya. Tapi aslinya cewek ini seneng sama si saudaranya Empin ini. Ntar dulu, ini kan tadi kan ceritanya soal santet menyantet nih Iya. ya. Gitu. Nah gue penasaran nih. Nah. Yang bikin gue penasaran, kenapa si cewek ini sampai mau nyantet si korban lah ya, siapa? Iya. Si A lah, Si nggak A berani. lah Ya, gitu. si A. Itu kenapa tuh? Jadi si cewek ini nih seneng sama si A.
Tapi si A nih nggak mau karena si cewek ini tuh udah giliran. Mm-mm. Jadi cewek taruhan. Iya. Ya, Berarti si cewek itu tahu dong kalau dia tahu. dijadiin bahan taruhan. Tahu. Tahu, paham. Heeh. Dunia jalan begitu kan. Oh, Iya, dunia trek jalan tuh ya mungkin nggak semua, tapi kan ada yang seperti itu, ada yang kayak gitu tuh ada. Sedangkan si A ini nggak suka sama si cewek ini. si korban ini Iya, si korban ini nggak suka sama cewek ini, nggak suka. nggak sukanya apa? Nggak cantik, Enggak. kurang cantik atau apa bla 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 Ya ya. normalnya kita manusia normal ya. Masa iya mau sih punya pasangan yang Oh giliran iya, gitu? Nah, gitu kan. Paham deh. negatif lah Iya, ya. negatif. Nah, terus akhirnya diputusin nih. Dia emang nggak mau menjalin hubungan yang serius. Sama si Si cewek A itu. ini, ya masih si cewek tersebut. Sedangkan si cewek itu senang sama si Si korban. iya. Oh, oke oke. Nah, akhirnya mungkin ada unsur sakit hati kali lah ya. Ada unsur sakit hati. Eh, Kena lah si A ini ceritanya habis lagi make nyuntik Oh, di rumah kosong sama temen-temennya. party. Party lah gitu kan. Karena posisinya itu si korban ini udah kayak apa ya? Kalau temen-temennya bilang tuh OD, Overdosis. overdosis, ngeluarin busa apa segala macem gitu kan, kejang-kejang. Dicarilah dia sama keluarganya karena temennya ada yang laporan. Akhirnya dicari, dapet, dibawa pulang sama si Empin. Karena Empin pun kesel sama kelakuan saudaranya ini, sama Empin selama sakit itu didiemin, nggak dijenguk. Sekali-sekali aja dia dateng gitu kan. Nah, setelah itu Itu dengan tujuan apa? Biar ada efek jeraknya atau gimana? sebenarnya gitu. Salah satunya ada efek jerak buat si korban. Jangan deh pakai-pakai hal kayak gitu lagi. Gitu kan. Ternyata kesini-sininya tanpa sepengetahuannya Empin, si orang tua korban ini manggil orang-orang pinter nih. Untuk buat ngobatin. Iya, buat ngobatin. Ternyata emang didiagnosa sama orang-orang pinter yang ya orang-orang bisa lah gitu kan. Ini ternyata bukan cuman OD. Ini tuh ada unsur gaibnya. Oh, Karena non-medis lah ya. iya non medis. Karena si korban tersebut setelah disangkanya OD ternyata bukan. Ternyata bukan OD. Karena malamnya itu sadar lagi dia. Malam besoknya tuh sadar lagi. Normal lagi. Normal. Cuman kesini-sini kok aneh, nih anak nggak mau makan, nih anak diem aja di rumah, ini anak kok setiap malam itu kayak orang kesurupan apa segala macem. Udah deh, kelar gitu Empin baru laporan ke kita kalau si korban tersebut tuh orang tuanya si korban nih ngundang orang-orang pinter. Ini lanjut yang tadi soal gua agak sedikit penasaran sama soal pengajian. Iya. Kenapa sih misalnya si saudara si korban ini harus ngadu ke lu pada gitu kan, atau ke guru lo lah ya Bang Arif. Sebenarnya yang dipelajarin di pengajian lu nih apa sih? Sorry kalau boleh tahu gitu kan. Ya, kalau pengajian gue sih normal sebenarnya, cuman Pada umumnya ya. iya pada umumnya, cuman emang ada selipan pelajaran ilmu kebatinan lah gitu. Oh, oke. Jadi kita juga bukan cuman sekedar ngaji, ada ilmu kebatinannya juga. Jadi setiap murid tuh pasti dapat jikiran, wiritan yang
khusus lah. Konsultasi lah ya. Iya, konsultasi juga bisa tentang masalah apa-apa gitu. Nah, balik lagi nih sama cerita nih. Oke. Nah, si Empin ini udah setelah laporan ke kita, itu si orang tuanya datang, orang tua korban datang ke kita deh. Datang, dia udah bilang sih, ini bener gak bisa, karena beberapa orang pinter itu kalau datang ke rumahnya itu pasti muntah darah, belum sampai nginjak depan rumah deh. Si orang pinter itu. Iya, muntah darah, entah dia udah masuk terus dilempar keluar, ada yang kelempar lah gitu, ada aja pokoknya. Kayak gitu ya. Iya, lumayan juga kan tuh ya, berarti energinya lumayan tuh. Ya udah akhirnya Dari santetnya itu. iya, si makhluk tersebut. Nah, akhirnya kita coba datang ke sana. Nah, yang datang kebetulan itu guru, anaknya guru ngaji. Terus gua sama temen gua satu lagi sama Empin. Jadi berlima gua datang ke sana tuh. Pas gua datang ke sana, si korban itu udah bentuk si makhluk. Bentuk si makhluk itu kayak orang apa ya? Kayak orang stroke. Jadi tangannya begini nih, terus kakinya gini lurus. Tuh, mukanya ya muka menyon, terus ada yang matanya nih, mungkin matanya si makhluk itu cacat atau gimana, jadi dia agak merem sedikit. Posisinya kayak gitu. Nah, terus akhirnya kita datang, alhamdulillah tuh kita nggak kenapa-napa, nggak sampai muntah darah atau apa gitu kan. Nggak kayak Yang lain-lain. sebelum-sebelumnya. Iya, yang sebelum-sebelumnya. Kita masuk, kita tanganin. Si pasien tersebut kan ada di ujung pintu. Jadi ada di dalam masih, tapi di ujung pintu kakinya. Kebetulan gua megang disuruh di kakinya nih. Jadi gua duduk di ujung pintu nih. Gua duduk di situ, terus guru gue sama anaknya tuh di kepala sama di perut posisinya. Udah dong. Karena emang ini makhluk udah lama di dalam badannya, kita nanganin juga agak berat juga tuh. Gua cuman disuruh bantu baca ayat kursi lah di kaki, telapak kakinya, supaya kakinya tuh jangan nekuk. Artinya jangan begini nih, jangan lurus gini. Kan kaki normal begini nih. Ini kan ini dia begini. Lurus. Telapak kaki. Iya, telapak kakinya lurus gini. Ya udah, akhirnya gue nggak baca apa-apa, gue giniin doang nih. Nggak bisa, ini keras. Nggak bisa dinormalin gini, nggak bisa. Jadi keras dia. Nah, akhirnya wah ini gimana nih? Bi, ini gimana? Udah dong, bacain Ri ayat kursi. Ya, udah bacain ayat kursi, terus sambil ditekan pelan-pelan telapaknya. Akhirnya gue bacain ayat kursi, tekan pelan-pelan. Cuman emang posisi gue duduk begini nih, di pinggir pintu. Jadi kaki gue yang sebelah sini keluar nih. Iya. Nah, gue jelasin lagi nih posisi rumah ya. Ini gue jelasin posisi rumah. Posisi rumah si pasien, si korban tersebut, itu depannya pemotongan ayam, sampingnya kali sekaligus pohon bambu. Cakep dah tuh tempat. Gue udah baru datang ke situ aja merinding disco gue ada tuh. Disco. Ya kan? Clubbing lah ya. Iya. Karena banyak yang clubbing, layaban bingung. Layaban bingung. Iya. Udah, gue kerjain di situ baru beberapa menit, baru 2-3 menit lah. Kaki gue nih dikelitikin, ada yang ngelitik.
Akhirnya gue tarik karena gue kaget dan gue juga punya rasa takut manusiawi kan. Gue takut, gue langsung tarik kaki gitu. Gue nengok keluar, ternyata ada selebetan putih masuk. Slep. Enggak, sorry, maksudnya itu situasinya pagi, siang, sore atau malam? Malam. Posisinya abis Isya gue datang ke situ. Jam 8-an. Ya, rombongan jam 8 kita habis Isya, habis selesai ngaji. Gue datang ke situ. Nah, ada selebetan masuk putih itu ke rumah tersebut. Rumah si korban. Di situ juga bukan cuman gua, tim gua, orang tuanya, tapi ada juga temen-temennya. Temennya tuh ada laki 2 sama cewek 1. Nah, abis gua lihat yang masuk bayangan warna putih itu ke rumah, itu yang cewek begini, nari, kesurupan. Oh, itu kondisi nggak sadar? Nggak sadar. Jadi gue nanganin si korban juga, mesti direpotin sama yang kesurupan juga. Kan kerok dah tuh. Itu maksudnya bagian dampak dari si santet itu juga atau gimana? Enggak. Jadi kalau makhluk begitu kan modelnya penasaran sama energi kuat. Iya. Gue belum nyampe nih. jadi si kayak kuntilanak, terus pocong, ya macem-macem sejenis-jenisnya dia lah ya kan. Itu kalau ngelihat energi kuat di satu tempat, mereka penasaran juga. Ngundang, hawanya ngundang. Nah, mungkin ada yang tertarik masuk ke situ, udah kesurupan, akhirnya kita netralisasi tuh yang kesurupan itu, kita suruh pulang. Jangan sampai dia ngeganggu lagi nih. Dalam yang proses harusnya fokus ke si pasien, si korban. Mau nggak mau ada lagi korban berikutnya. Nah, untuk menghindari itu kita pindahin nih dia, jangan ada di lingkungan situ. Setelah itu dalam lagi proses ngerjain si korban itu ada 2 kali ada yang 2 kali tuh meledak di atas rumahnya dia. Jadi gua nggak ngerti tuh meledak 2 kali jedur baru tuh kayak pasir diaur di atas rumah genteng. Wer. Itu si korban makin jadi dia makin parah sakitnya makin parah. Udah akhirnya karena kita juga agak kewalahan karena satu, kondisi posisi rumah sama lingkungannya kan gak beres. Kedua, si korban tersebut kemasukannya pas dia lagi badan kosong. Arti badan kosong tuh lagi make itu. Iya, make narkoba. Ya. Iya, itu lagi make itu kan. Ini buat pelajaran juga buat temen-temen. Kalau narkoba itu selain ngerusak badan kita, ngerusak iman, gampang juga tuh kena santet tuh kalau ada orang nggak seneng. Gitu. Akhirnya kita evakuasi ke rumah guru. Si korban itu? Iya, kita evakuasi ke rumah guru malam itu. Dengan alasan apa tuh? Satu ya, supaya nggak ada serangan-serangan ke rumah korban. Karena selama korban di situ pasti serangan-serangan si dukun tersebut ngincernya di situ. Makanya kita evakuasi ke rumah guru, ke pengajian kita lah. Sudah sampai di pengajian kita malam itu, si korban kita taruh, muter tuh dia, muter. Siapanya? Si korbannya? Si korbannya dalam kondisi begitu.
Iya. tiduran nggak bisa ngapa-ngapain tapi muter. Bingung kan? Gue juga bingung soal waktu di situ tuh. Iya. Kok bisa muter ini orang gitu. Udah malam itu biarin di situ nginep. Terus malam besokannya lagi kita lihat lagi. Paginya kita lihat normal. Normal, dia bisa makan, dia minta kopi, dia minta rokok, kita kasih. Dia minta makan, kita kasih. Normal tuh pagi mulai tuh. Duduk, gue datang ke sono, duduk ngerokok. Ditanya nggak bisa jawab apa-apa. Diem aja udah. Mulai tuh, udah tanya sama guru ngaji, nih kok bisa begini? Iya, namanya juga penyakit gak wajar itu kan, non medis. Oke, kita lihat lagi ntar malam. Orang tuanya datang situ udah seneng, wah udah bisa makan, udah mau ngopi, udah mau ngerokok gitu kan. Udah, tapi nggak bisa keluar situ dari tempat pengajian dulu. Kita mesti lihat lagi semalam lagi di sini gitu. Kondisinya. Akhirnya malam mau maghrib mulai jadi lagi. Mulai posisi begini lagi. Kayak orang stroke lagi. Kok bisa kayak gitu ya? Ya itu dia. Bingungnya kita juga begitu, makanya kan si mungkin ya keluarga korban tuh juga herannya pertama dia dibawa ke rumahnya waktu kejadian awal, terus pagi sampai sore normal, giliran mau masuk maghrib kayak gitu kondisinya. Makanya Balik ke awal. balik lagi, iya. Makanya makanya si keluarga korban ini manggil orang-orang pinter karena udah sadar kayak gitu anaknya. Udah selesai kita lihat di malam itu, balik lagi emang seperti penyakitnya di awal kita bawa itu, balik lagi muter lagi selama dia jadi sampai dia nggak jadi itu muter terus, pindah tempat posisi. Nah, si korban ini punya adik umur 5 tahun. Umur 5 tahun dibawa ke tempat pengajian, pengen lihat kakaknya katanya. Datang dibawa, si adiknya korban ini lihat gini, ih papa kok ada kucing gede ya, ih lagi ngapain? Itu lagi ngelilingin si AA. Jadi ternyata dia muter itu karena mungkin ya, gue juga nggak ngeliat si korban ini lagi dikelilingin sama si macan itu. Mungkin si korban ini ketakutan. Oh, anggapan adiknya itu yang umur 5 tahun itu anggapannya itu kucing. Iya. Tapi ternyata kucingnya itu Gede. Kucingnya gede. Padahal yang dilihat sama itu aslinya macan. Iya. Yang berupa goib lah. Iya, goib lah. Warna hitam. Udah. Kelar gitu udah. Malam pertama, malam kedua udah kita lewatin, ternyata masih begitu, kita kerjain lagi. Mulai ada sedikit gambaran tuh. Gua didatengin. Gue didatengin sama nenek-nenek di dalam mimpi ya. Gue lagi tidur itu posisinya. Ya namanya mimpi pasti tidur dulu. Iyalah. Udah itu dia bilang gini, lu nggak usah ikut campur, lu masih bocah, ilmu lu nggak ada apa-apanya. Si nenek itu bilang begitu. Udah besok paginya gue laporan lagi sama guru gue kan. Masa didatengin bi sama nenek-nenek gitu kan. Gue kagak.
Gua yang didatengin. Hmm. Bilang apaan dia? Lu nggak usah ngikut campur. Apa namanya? Ilmu lu nggak ada apa-apanya sama gua. Ini bocah udah dikontrak mati. Efek dari Iya, ini udah dikontrak. Iya, dikontrak mati. Udah dong gua, ya gimana Bi? Ya udah, anaknya juga udah agak sehatan gitu kan. Nggak usah percaya sama yang kayak gitu, dia cuman ngemop doang. oh, Ini masih kepercayaan kita nih, ngemop doang gitu kan. Oh ya udah dah. Malam itu dia udah normal. si korban. Si korban ini udah normal, udah nggak balik lagi ke kondisi kayak gitu lagi, nggak yang sakit itu udah nggak. Akhirnya malam itu pun kita suruh pulang. Si korban udah kita suruh pulang sampai rumah. Berapa hari ya? 2 hari dia normal. 2 hari normal tuh. Gue mimpi lagi selama 2 hari itu. Mimpi lagi, di gambaran mimpi gue nih, gue baru keluar dari kamar mandi guru, habis ngambil air wudhu. Nah, di depan kamar mandi itu kan ada tangga naik ke atas karena dia punya 2 dak. Jadi yang buat ngaji tuh khusus di dak kedua, ketiga, yang los, nggak ada tutupan apa-apa tuh. Udah kita begitu, gue lihat di tangga itu ada 3. Satu nenek-nenek, kedua setengah baya, ketiga masih remaja. Itu kondisi bukan mimpi atau mimpi? Mimpi itu dalam mimpi. Gue lihat dia bertiga ini. Si nenek-nenek duduk paling atas, di tangga yang bawahnya itu si yang setengah tua, ya kan. Nah yang paling bawah lagi itu remaja. Nah si nenek ini nyekek si ibu, apa namanya, wanita yang setengah baya ini, nyekek dari belakang. Dari belakang ini nyekek. Si ibu ini lagi sibuk kesakitan kan. Iya. Si yang remaja itu mau jadi kayak si korban. Mau sakit kayak si korban, udah begini. Udah kejang-kejang, udah begini. Wah, refleks dong gue langsung. Nek itu, karena gue lihat nenek yang masih normal ya. Karena si ibunya, ibu itu udah dicekek, yang nenek sama nenek-nenek, gue bilangin, Nek, ini si anak muda ini nih mau jadi sama kayak si korban, bilang gitu kan gue masih nggak ngeh, dicuekin. Nah, pas gue bilang si anak ini mau jadi yang si remaja ini, karena nggak diheroin, gue ngecek yang si korban. Karena dalam mimpi gue si korban masih ada. Akhirnya gue pegang tangannya, gue cek urat nadinya kan. Wah, kok udah nggak ada ini anak ya. Gue pegang gini, gue jatoin, lemes banget. Kok ini anak lemes banget sih, si korban tersebut gitu kan. Udah, setelah gue habis cek kayak gitu, bangunlah gue karena kaget kan. Istighfar, gue bangun, udah keringetan, udah apa, besoknya kerja gue. Nah, di pagi-pagi itu gue langsung telepon ke anaknya guru ngaji. Gel, maaf Gel, naperi, ini si korban mudah-mudahan bertahan ya. Emang kenapa? Gue mimpi si korban tuh meninggal. Ya udah Ri, tenang aja, ntar coba lihat ntar sore. Nah,
Udah tuh seperti biasa gua kan kerja, sorenya ditelepon sekitar jam 5 sore tuh gue ditelepon sama si guru ngaji, anaknya guru ngaji nih. Ditelepon, "Ri, iya, kenapa? Mimpi lu cakep juga." "Cakep, cakep kenapa? Meninggal itu orang." Si korban itu. "Iya, meninggal itu orang." Waduh. Oh berarti lu ini udah dikasih tahu duluan nih lewat mimpi. Iya, udah dikasih tahu duluan lewat mimpi kalau si korban ini bakalan Nggak selamat. iya nggak selamat. Lah bukannya waktu keluar dari tempat kita tuh udah sehat? Iya. Biasa kalau udah kayak gitu tuh diulur dulu. Setelah dia udah nggak dipegang lagi sama orang yang ngobatin, langsung dihajar target mati gitu. Udah dong. Ya udah dah, gue balik sekarang. Balik. Ya, jam berapa ya? Abis sholat isya gue datang ke sono buat yasinan tuh hari pertama kan, karena si korban tuh mau dimakamin besok pagi. Gue datang ke sana bareng-bareng sama anak-anak pengajian tuh, sama guru ngaji juga. Yasinan nih. Gue tumben-tumbenan tuh yasinan, ngantuk ya, parah banget ngantuk. Sampai gue tidur gini. Cuman gue melek lagi. Udah. Cuman di waktu posisi gue ngantuk merem sebentar itu, gue ngeliat si korban rohnya korban itu ada di deket jasadnya si korban. Gue melek lagi, istighfar, astagfirullahaladzim, gue lanjutin lagi. Tapi ada yang bilangin ke gue gini, merem lagi. Iya, akhirnya gue sengaja nih gue meremin, gue merem sambil baca. Ternyata di situ gue lihat si korban nih, si rohnya ada di kaki jasadnya, terus pindah lagi ke kepalanya, pindah lagi ke kakinya lagi, pindah lagi ke kepalanya lagi. Mondar mandir aja dia sambil liatin gitu, kayak orang penasaran, ini gue bener gak sih gitu. Bener gue udah meninggal. Iya bener gue udah meninggal gak sih gitu. Jadi si Korinnya ini, kita sebut Korin dah ya. Si Korinnya itu tuh gitu, nggak sadar kalau dirinya tuh udah meninggal. Nah setelah kayak gitu pulang, gue tanya lagi dong sama guru ngaji gue, bener gak nih kalau orang yang meninggalnya nggak wajar, si Korin tersebut masih ada di muka bumi. Cuman kan ini persepsinya kan orang banyak ya. Ya menurut agama kita, menurut Islam, yang namanya udah meninggal, masuk kuburan ditanya sama mungkar nakir gitu kan. Nah kalau ini kan gue juga masih bertanya-tanya dong, kok ada yang namanya setan si Anu, kok ada yang setan si Anu gitu kan. Nah gue itu masih belum tahu jawabannya, kok bisa ada yang kayak gitu. Sedangkan jawaban orang-orang umum itu ya umum lah, yaitu jin yang ngambil kesempatan dalam kesempitan atau apalah gitu. Udah selesai penjelasannya guru ngaji kan, ya emang kalau orang meninggalnya nggak normal tuh kayak kecelakaan atau kena santet atau apa itu, mereka korinnya itu masih ada di muka bumi sampai waktunya tiba gitu kan. Waktu tiba itu gue nggak tahu waktu, entah. Korin itu ruh atau gimana? Iya ruh, kayak ruhnya si orang selama hidup itu. Nah ada juga yang bilang ini, kalau si semasa hidupnya si korban ini berbuat buruk, si korinnya ini juga bakal tampilannya buruk. Kalau si semasa hidupnya dia baik, korin ini akan berwujud baik, kan gitu tuh.
penjelasannya. ada penjelasan kayak gitu. Ya udah gue sih oh gitu, itu sekedar buat ilmu aja buat gue ya. Tapi persepsi orang lain kan beda-beda. Iya. Beda-beda, itu mah urusan mereka kan. Gue nggak mau ambil pusing lah gitu. Udah setelah itu kejadian tuh mulai tuh ada sedikit yang datang ke gue sih, orang tersebut tuh, bang tolongin gue bang, bang tolongin gue bang. Lah gue bingung tolongin apaan. Akhirnya kita di pengajian abis gue laporan sama guru gue, ya kita balik lagi kirimin Al-Fatihah lagi buat si almarhum, si korban. Ya itu aja sih pengalaman gue. Cuman buat gue kadang ada yang nggak masuk akal, cuman terjadi. Ya kan, terjadi nyata. Itu aja. Oke. Nah, kebelakangannya gue baru tahu, baru dapat cerita dari saudaranya si Impin ini nih, dari temen gue. Ternyata si cewek ini itu pacarnya dia yang tadi kita bahas di belakang, di awal nih. Kalau dia itu suka sama si laki ini, dan laki ini nggak suka sama dia, makanya disantet. Ibunya udah iya karena sakit hati lapor sama ibunya. Ibunya juga sebenarnya suka sama ini laki-laki. Ibunya juga seneng kalau anaknya punya hubungan sama ini laki. Oh. Gitu kan. Mau diangkat jadi mantu gitu, karena kan duitnya lah gitu. Udah gitu si ibu ini karena ikut sakit hati juga, larilah ke si dukun. Ngedukun. Nah habis ngedukun gitu, gue masih tetap telusurin tuh, ini dukun kok bisa sampai kayak gitu. Jujur aja ya, gue juga dari hal-hal kayak gini tuh bersinggungan tuh dari kecil. Hal-hal goib gue juga pernah dikerjain lah, tapi itu ceritanya beda ntar. Nah si dukun ini akhirnya kita coba cari informasi, kita pakai gaib ya, informasi gaib. Dicari informasi, ternyata si dukun ini dia memperbudak makhluknya itu dari darah orang yang kecelakaan. Syariatnya. Itu syarat pertama tuh, darah orang yang kecelakaan, terus anggota badan orang yang kecelakaan. Makanya kan kalau misal ada anggota badan orang yang kecelakaan tuh pasti dia datang pasti nyari. Nah itu gue denger banyak tuh dari orang-orang tuh, kalau misal kayak kita ngebantuin orang di tengah jalan, terus kita yang bantuin kayak anggota badannya tuh udah mencar gitu kan, kita yang mungut-mungutin. Nah terus pas kita udah mungut-mungutin, kita taruh ke ambulan atau dibawa kemana, terus ternyata masih ada yang kurang, kita tuh yang didatengin. Si korban itu nuntut ya? Iya, si korban itu nuntutnya ke kita, atau entah ada darah, atau entah ada anggota badan dia yang kebawa sama kita. Nah itu dia datang pasti. Iya, makanya itu salah satu ritual dukun-dukun tuh yang jahat tuh begitu. Mereka ngambil darahnya si korban atau si anggota badan si korban. Gitu. Ya mungkin itu aja sih cerita dari gue. Menarik ya, dari cerita Bang hari ini. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Iya, bener. Selain ya, jauhi narkoba, circle pergaulan
mungkin ya. Iya, circle pergaulannya. Aduh, ngaruh. Ini pengalaman baru banget sih buat gue. Dan yang lebih penting, kalau orang udah sakit hati, apapun bisa dilakuin. Menghalalkan segala cara. Iya, padahal nggak ada untungnya. Betul. Ya kan? Padahal nggak ada untungnya tuh. Cuman kepuasan batin, wah si yang orang tersebut udah mati nih gitu kan. Kepuasan nafsu lah ya. Mm-mm. Cuma Mak- kepuasan nafsu. Makanya setan nggak usah ditakutin, yang harus ditakutin manusia. Manusia lebih. Lebih setan daripada setan. Kalau udah itu bener dah. Oke. Ya oke, gitu aja. Teman-teman sekalian dimanapun ya kan. Cerita dari Bang Ari ya kan, menurut gue banyak lah yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya ya kan. Oke Bang Ari, gitu aja ya. Iya. Oke, makasih banyak nih Bang Ari. Sama-sama. atas pengalamannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sejahtera. Jangan lupa subrek, ya kan, like, komen, Siap. ya kan? Biar kita bisa ngelanjutin konten-konten berikutnya. Amin. Wassalam.